Halo, selamat pagi semuanya. Selamat kembali ke dalam sel kanak-kanak pagi hari ini. Jadi sebelum kita memulakan sel, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini karena kami dapat bangun dan kami dapat menikmati hari yang Engkau sediakan. Kami juga bersyukur kerana kami dapat berkumpul secara atas talian untuk mengikuti sel pada hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kami semakin bertumbuh dan semakin kuat di dalam Engkau dan pimpinlah kami sepanjang sel ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, jadi hari ini kita akan main satu games, yaitu mencari 5 perbezaan yang ada di dalam gambar nanti yang saya tunjukkan kepada kamu. Jadi adik-adik kena cari 5 perbezaan kerana saya akan sediakan 2 gambar. Gambar yang pertama, gambar yang original yang tidak ada diedit atau ditambah. Dan gambar yang kedua ini adalah gambar yang sudah diedit di mana ada penambahan dan mungkin juga ada pengurangan. Jadi saya berikan adik-adik 3 minit untuk mencari perbezaan yang ada. Oke? Adik-adik sudah ready? Mari kita mulakan dari sekarang. Oke, habis masa. Jadi sekarang mari kita sama-sama selidiki dan lihat 5 perbezaan yang ada. Adakah adik-adik dapat menjumpai 5 perbezaan yang ada? Mari kita saksikan bersama-sama.
Itu dia 5 perbezaan yang ada di dalam gambar yang kita sudah lihat tadi. Jadi sampai sini icebreaker kita. Tahniah diucapkan bagi yang sudah mendapat kelima-lima jawapan. Bagi yang tidak dapat, tidak apa, boleh cuba lagi di masa hadapan. Mari kita teruskan sel kita. Oke adik-adik, sudah siap untuk memuji Tuhan? Yes, 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 Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita mau menyatakan bahwa Yesus kuat, hebat, dan terbesar dalam hidup kita. Amin. Sama-sama. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Sekali lagi. Sama-sama. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Haleluya. Yesus sangat kuat, hebat, dan terbesar. Mari adik-adik kita terus memuji Tuhan, kita mau terus menyembah Dia. Kita menyanyikan lagu ini bersama-sama bahwa kita meminta Tuhan mengajar kita. Dan bila kita terus memuji Tuhan dan berjalan dalam terang-Nya. Ajar aku Tuhan, jalan dalam terang-Mu. Berikan ku hati yang teguh,
segala puji, hormat, dan syukur kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, nah selamat pagi. Nah masanya adalah untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau semua adik-adik sudah duduk diam-diam, jangan lagi pergi ke kanan, ke kiri, ke depan ataupun ke belakang. Kamu boleh semua sudah duduk baik-baik. Kamu boleh duduk manis, jangan lagi kacau abang, kakak ataupun adik. Oke, nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena pagi ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu ataupun belajar tentang firman-Mu. Tuhan pimpin kami supaya apa yang kami akan dengar dan kami belajar, biarlah itu juga akan menguatkan iman kami ataupun membentuk kehidupan kami. Kami berdoa juga Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati kami, berikan kami telinga untuk mendengarnya dengan baik. Bapa, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari adik-adik, kita akan belajar firman Tuhan, yaitu hari ini tentang Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Cium adik-adik. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia. Dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami, seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa
atau kesalehan kami sendiri, yaitu Yesus. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Supaya Ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Nah, adik-adik, apa yang kita dapat belajar melalui firman Tuhan sebentar tadi, melalui video ini, di mana kita lihat ada seorang Nazaret, di mana sejak dia lahir, dia lumpuh, dan juga dia seorang yang meminta sedekah di bait Allah, yaitu di pintu gerbang bait Allah. Nah, pada waktu itu ia melihat bahwa Petrus dan Yohanes ingin memasuki bait Allah, dan dia menatap bahwa dia akan mendapatkan sesuatu daripada Petrus dan juga Yohanes. Nah, pada waktu itu Petrus pun bertemu kepadanya dan berkata, emas dan perak tidak ada padaku, dan apa yang ada padaku akan kuberikan kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus, orang Nazaret ini pun berjalanlah. Nah, seketika itu juga Petrus menolong orang ini untuk berdiri, dan orang itu pun boleh berjalan, dan dia pun merasakan senang sekali sebab selama ini dia tidak boleh berjalan, dan akhirnya dia boleh berjalan. Dia gembira, dia lompat ye sambil memuji Tuhan. Nah, dan seketika itu juga orang lumpuh ini pun mengikuti Petrus dan Yohanes untuk memasuki bait Allah. Nah, pada waktu itu tiba mereka di serambi. Nah, semua orang keheranan melihat bahwa orang lumpuh ini boleh berjalan, kalau selama ini dia hanya duduk di pintu gerbang bait Allah. Nah, semua heran, keheranan ataupun mereka takjub apa yang sedang terjadi kepada dia. Dan Petrus pun berkata kepada mereka, hai orang Israel, mengapakah kamu heran dengan kejadian ini? Dan mengapakah kamu menatapi kami seolah-olah kami yang membuat orang ini berjalan? Ketahuilah bahwa demi nama Tuhan Yesus orang ini sembuh, dan bahwa Tuhan yang melakukan kesembuhan atas orang ini. Dan ingatlah, nah dia bilang apalagi, ingatlah saudara-saudaraku, bertobatlah. Nah, bertobatlah supaya dosamu diampuni. Nah, pada waktu itu pun mereka mendengarkannya, dan di sini kita belajar bahwa demi nama Tuhan Yesus orang ini sembuh. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Jadi apabila kita berdoa demi nama Tuhan Yesus saya sembuh, amin. Nah, kita mesti mau yakin dengan sungguh-sungguh. Jangan pula demi nama Tuhan Yesus, amin, terus kita bilang, sembuhkah saya? Tidak boleh. Kita mesti mau yakin demi nama Tuhan Yesus, aku percaya aku sembuh. Nah, begitu. Apa-apapun kita berdoa atau apapun kita mesti sebut demi nama Tuhan Yesus, tapi dengan iman yang sungguh-sungguh, yakin percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Jadi adik-adik, nah dan juga kita harus mengakui setiap dosa kita. Oke adik-adik, nah sampai sini saja firman Tuhan kita. Mari kita berdoa lipat tangan. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajar kami untuk terus percaya kepada Engkau dan terus mengasihi Engkau di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, sampai sini saja firman Tuhan kita. Jumpa lagi. Baiklah adik-adik, saatnya kita masuk dalam ayat hafalan, dan ayat hafalan kita pagi ini diambil daripada Lukas pasal yang pertama ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Satu kali lagi ya. Lukas pasal yang
37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Firman Tuhan mengajarkan kita bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil karena kuasanya tidak terbatas dan Tuhan itu maha kuasa. Tuhan memakai Petrus untuk menyembuhkan orang yang lumpuh itu sehingga dia boleh berdiri. Terpujilah nama Tuhan. Jadi adik-adik selamat menghafal. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, tiba masanya untuk kita mendengarkan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama ialah sel kanak-kanak atas talian akan diadakan pada setiap hari Ahad pada jam 9.30 pagi. Dan adik-adik boleh mengikuti kami di saluran YouTube ataupun Facebook. Yang kedua ialah video ayat hafalan. Adik-adik boleh menghantar video ayat hafalan adik-adik kepada nomor yang sudah tertera di skrin. Dan sila rakam video adik-adik mengikut arah melintang dan tolong hantar video adik-adik pada atau sebelum hari Rabu. Yang ketiga ialah kakak ingin mendorong semua adik-adik yang ada di rumah dan dimanapun kamu berada untuk terus berdoa dan membaca Alkitab agar setiap kita akan terus bertumbuh dan berakar di dalam Yesus Kristus. Dan yang terakhir ialah tolong jangan lupa untuk terus memakai hand sanitizer dan juga pelitup muka setiap kali adik-adik keluar dari rumah. Dan sila pakai mask adik-adik seperti ini. Oke, bukan seperti ini, bukan seperti ini, bukan juga seperti ini, tetapi seperti ini. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri sel kita, marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Bapa kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari, dan ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Stay safe, stay home, dan jumpa lagi adik-adik. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat hafalan kita hari ini diambil Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Hai, selamat pagi, selamat hari Minggu. Atau hafalan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Terima kasih. Bye-bye. Eternity.